Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, seperti yang sudah saya janjikan pada video terdahulu bahwa saya akan merilis beberapa video yang punya nuansa human interest mengenai seorang ibu. Ibu tersebut adalah Ibu Lestari. Ibu Lestari ini sudah pernah tampil di channel ini, dan dia tampil pertama kali di Toiba Channel yang hari ini sudah di take down oleh Google. Saudara-saudara, saya mereview kembali sedikit tentang Ibu Lestari. Ibu Lestari adalah seorang pengusaha pada tahun 1999 yang pernah membantu Jam'an dalam kehidupannya. Ketika itu Jam'an datang membawa sejumlah mobil, yang kemudian mobil-mobil itu digadaikan kepada Ibu Lestari dan kepada beberapa orang-orang di dekat Ibu Lestari. Ternyata belakangan mobil-mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa Jam'an dari sebuah perusahaan rental terkenal di Jakarta. Salah satu orang penerima mobil dari Jam'an itu mempolisikan Jam'an di Polsek Bojonggede, Bogor, yang akhirnya dia ditahan selama beberapa waktu di sana. Sedangkan pada mobil-mobil yang lain itu Ibu Lestari harus menjual rumahnya agar bisa membayar kepada kepada perusahaan yang mengeluarkan mobil rental tersebut. Memang Jam'an akhirnya pernah mengembalikan sebagian uang kepada Ibu Lestari, tetapi tidak semuanya. Nah, Ibu Lestari dengan menjual rumahnya itu dan beberapa bidang usahanya membuat Ibu Lestari terpuruk sampai hari ini. Saudara-saudara, Ibu Lestari ini sudah beberapa kali mendatangi rumah Jam'an untuk meminta uang yang pernah dia pakainya untuk membantu Jam'an, dan Jam'an berjanji akan mengembalikan uang Ibu Lestari itu. Janji Jam'an inilah yang oleh Ibu Lestari dijadikan sebagai pegangan, kemudian lewat beberapa media atau lewat beberapa teman dia berusaha untuk meminta kembali uangnya kepada Jam'an. Tanggal 20 Juni yang baru lalu, Ibu Lestari termasuk salah satu orang yang ikut menggeruduk rumah Jam'an. Setelah itu Ibu Lestari pulang ke tempat tinggalnya yang sekarang, yakni di Batam. Kemudian pada tanggal 14 atau tanggal 15 Juli yang baru lalu, Ibu Lestari kembali menghubungi Jam'an, kali ini lewat Pak Catro namanya. Pak Catro ini adalah seorang asisten rumah tangganya Jam'an. Jadi menurut Ibu Lestari, setiap kali orang mau bertemu dengan Jam'an di rumahnya harus melewati meja Pak Catro ini. Pak Catro ini menyesalkan kenapa Ibu Lestari harus bertemu dengan saya, kenapa Ibu Lestari harus tampil di video saya, kenapa Ibu Lestari harus menggeruduk rumah Jam'an dengan orang lain. Menurut Pak Catro, kalau Ibu Lestari datang saja ke rumah Jam'an, meminta langsung dengan Jam'an uangnya, pasti akan dikasih oleh Jam'an. Berpegang pada pernyataan Pak Catro ini, tanggal 19 Juli, Bu Lestari datang ke Jakarta dengan tujuan mengejar Jam'an, mengejar dan meminta tanggung jawabnya. Nah, seperti apa perjalanan Ibu Lestari di Jakarta dari tanggal 19 Juli sampai dengan minggu pertama bulan Agustus ini, saya akan hadirkan dalam video-video saya berikut ini. Saudara-saudara, pada video pertama ini ada pengakuan Ibu Lestari yang bagi saya ini cukup mengejutkan. Seperti apa pengakuan Ibu Lestari? Mari kita ikuti saja wawancara saya dengan Ibu Lestari. Dan inilah video pertama, dan masih ada video-video berikutnya. Saudara-saudara, jika video ini bermanfaat maka disilakan di-share sebanyak mungkin. Saya menunggu saran dan informasi yang lain dari saudara-saudara di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Ibu Lestari dari Batam, jauh-jauh dari Batam,
sebulan yang lalu Ibu Lestari bersama dengan teman-teman yang lain geruduk rumahnya Jaman. Hari ini 1 bulan kemudian Ibu Lestari kembali ke Jakarta. Kita mau tahu Ibu Lestari ke Jakarta kali ini dalam rangka apa, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, dalam rangka mau ketemu Yusuf Mansur. Dalam rangka menuju Yusuf Mansur untuk menagih janji dia. Janji dia. Ya. Bagaimana bisa Ibu bisa sampai hari ini? Awalnya dari mana sehingga bisa mau ketemu dia? Siapa yang membuat janji dengan siapa awalnya, Bu? Saya kan itu waktu itu saya telepon sama asistennya dia. Kapan itu telepon? Sekuritinya lah. Itu kapan ya? Ada dua hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu? Ya. Ibu nelfon sekuritinya asistennya ya. Namanya siapa tuh? Namanya panggilannya Catro gitu lah, Pak. Panggilannya Catro. Ya. Ibu udah kenal dia sebelumnya? Udah lama kenal. Saya sering bolak-balik ke sana kan, Pak. Yang terima juga dia kan. Waktu Ibu sering bolak-balik ke sana yang ketemu si Pak Catro ini. Iya. Nomor handphonenya dari siapa Ibu dapat? Dari dia. Dari dia ya? Iya, dari dia. 2 hari yang lalu Ibu telepon dia, terus apa yang Ibu sepakat dengan dia? Dia menyesalkan kalau kenapa Ibu ikut demo. Oh, Pak Catro ini ya. Pak Catro dia ngapain ikut-ikut Pak Daso. Oh, iya. Coba kalau Ibu datang sendiri, nanti kan itu pasti si Pak Ustadz mau nerima, katanya bilang gitu. Mau nerima saja atau mau ganti juga? Mau nerima mau ganti juga katanya dia bilang begitu. Padahal Ibu memang sudah pernah datang kan? Sering datang, janji-janji aja dia. Dan tidak pernah terima tapi nggak diganti. Iya, tak pernah diganti. Si Catro ini tahu nggak bahwa Ibu sering datang? Tahu, sering datang, dia tahu, kenal baik. Gitu ya? Iya. Kenal baik ya. Ada Ibu kasih fotonya ke saya Pak Catro itu ya. Iya. Pak Catro itu orang di situ atau orang pendatang atau siapa, Bu? Orang dari kalau nggak salah Pemalang dia, Pak. Orang Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang dia. Jadi 2 hari yang lalu Ibu menelpon dia. Iya. Terus apa yang dijanjikan? Selain dia sebutkan tadi. Yang dijanjikan saya suruh sabar. Nanti dia mau nyampein kalau saya itu mau ketemu dengan Yusuf Mansur. Ya. Intinya saya mau minta hak saya lah. Iya. Yang dulu udah 23 tahun yang lalu deh. Nah, Ibu datang hari ini ke Jakarta itu Catro tahu? Tadi saya bilang kalau saya udah ada di Jakarta. Iya, dan mau ketemu Jamannya Pak Jamannya. Saya usahain pokoknya sebelum saya ketemu dengan Yusuf Mansur dan belum dikembalikan uang saya masih tetap nungguin dia. Nunggu di Jakarta. Di Jakarta gitu. Bu, yang 2 hari yang lalu itu memang Ibu sudah sampaikan ke Catro bahwa mau ke Jakarta. Iya, saya mau ke Jakarta. Gitu ya. Iya. Dalam rangka mau ketemu. Mau ketemu itu. Iya. Dan sampai tadi beberapa menit yang lalu Catro memang belum sampaikan ke Jaman bahwa maksud Ibu atau karena dia katanya lagi sibuk. Yusuf Mansur itu pulang pagi, apa namanya itu? Pergi pagi, pulang malam, keluar pagi, pulang malam. Saya rasa memang dari dulu, Bu. Dari dulu ya. Jaman itu memang selalu pergi pagi keluar dari rumahnya dan pulang nanti jelang tengah malam. Dari dulu memang begitu. Waktu saya juga datengin ke rumahnya dia. Selalu pergi pagi, pulang malam. Gitu terus. Dari dulu begitu. Berarti Catro ini ya memang kalau memang begini kebiasaannya Jaman, dia harusnya tidak perlu kasih tahu lagi dong bahwa dia Jaman ini sibuk. Kan udah kegiatan dia hari-hari, pergi pagi pulang malam gitu kan. Betul. Nah, Ibu sudah sampaikan ke Catro bahwa Ibu sudah di Jakarta. Iya, udah. Dan Catro bilang dia belum sampaikan. Belum sampaikan. Saya bilang suruh nyampaikan secepatnya. Saya bilang gitu kan. Jangan sampai saya lama-lama di Jakarta kan. Betul. Tiap hari ongkos biaya Ibu di Jakarta? Tiap hari. Terus saya numpang ke orang kan nggak enak, Pak. Betul. Kan? Belum biaya wirangi di sono sini dari Batam ke sini udah biayanya udah berapa? Iya. Ya kan? Dari dulu selalu begitu, dari Batam ke sini saya ke sana hasilnya nggak ada. Iya. Nah, Catro tahu dong Ibu dari dulu sudah bolak-balik ke rumahnya. Tahu. Nah, sekarang dia janjikan lagi bahwa
mau disampaikan ke Jaman. Masa nggak disampai-sampaikan dari lama Iya, ngomongnya kan? Dan selalu alasannya sibuk pagi keluar. Iya. Emang dari dulu kan begitu? Iya, dari dulu begitu, Pak. Iya. Bu Catro ini selain dia asisten apa yang diurusi, Bu? Dia kayaknya urusan security, yang menerima tamu, yang pokoknya yang datang orang-orang yang mau ini lah, urusan mau ketemu dia. Iya. Ya mau ketemu harus lewat Pak Catro. Iya, harus lihat Pak Catro itu. Iya. Bagian rumah tangga kayaknya juga. Bagian rumah tangga juga. Banyak dong urusan dia ya, Bu. Banyak urusan dia, sibuk, Pak. Iya, kayak. Bu, sekarang kalau Ibu ketemu Jaman, berapa banyak uang yang akan Ibu minta? Ya, kalau kita cruising untuk sekarang ya, Pak, Ya. rumah saya itu kan luasnya 130 meter. Iya. Terus harga sekarang kan hampir kurang lebih sekitar 8 jutaan ya, Pak. 8 juta Per meternya kurang lebih ya. kurang lebih, berarti sekitar lebih dari 1 miliar ya, Bu. Iya. Ibu jual tahun 99 Tahun 99 sebesar 50 juta. Waktu itu dolar sekitar 2000-an. Iya, Mas cuma berapa ya dulu ya? Sekitar 50 ya, Pak ya? Sekitar itu. Berarti kalau 2000 dolar 2000 50 atau berapa saya? Iya, kalau kurs dolar saja waktu itu berarti sekitar 50 juta, berarti sekitar 25.000 dolar. Iya. Nah, sekarang 25.000 dolar ya lebih dari 1 miliar, Bu. Kalau 10 juta harga tanah itu berarti ya sekitar 2 miliar lebih. Ya sekitar itulah, Pak. Dan uang sejumlah itu yang akan Ibu minta ke Jaman. Ya memang harus segitu, Pak. Harus gitu ya. Iya. Saya menduga Pak Jaman ini tidak mau membayar sebesar itu. Bagaimana, Bu? Yang penting dia mau membayar saya bisa beli rumah, ya kan? Iya. Terus untuk hidup saya, karena saya udah bukan masalah material aja, soalnya dulu saya menderita banget, Pak. Betul. Wah, penderitaan saya udah nggak bisa diungkapkan lah, penderitaan saya dulu. Kalau Jaman memberikan sebuah rumah di Jakarta, usaha saya dulu yang hilang, terus saya punya usaha juga nggak bisa usaha lagi di Jakarta. Iya. Sedih, Pak, benar-benar sangat memilukan. Jadi Ibu sekarang bertekad untuk tidak akan pulang ke Batam sebelum bertemu dan mendapat uang dari Jaman. Iya. Saya Begitu, Bu? bertekad itu, Pak. Bertekad ya. Iya. Dan yang bertanggung jawab Catro ini, karena dia yang membolehkan Ibu datang ke Jakarta ini. Dan dia janjikan akan menyampaikan itu ya. Iya. Kalau berarti yang harus ditagih Catro dulu nih ya, Bu. Iya. Gitu ya. Bu, ini kita agak balik ya, gimana? Kan Catro itu yang istilahnya bisa dan enggaknya ketemu Yusuf Mansur itu kan. Iya. Bisa dan enggaknya gitu. Si Catro ini bisa mengatur ya. Iya. Rumahnya tahu Catro, Ibu? Rumahnya saya nggak tahu. Tahu ya. Tapi memang dia siapa di situ ya. Di tempat Yusuf Mansur itu. Iya. Oke, Bu, ini sebagian pemirsa Thoibah TV bertanya, minta maaf ya, Bu. Iya. Waktu itu Ibu sudah hidup sendiri. Iya. Jaman masih bujangan. Siang malam dia di rumah Ibu. Jadi banyak juga yang mempertanyakan. Minta maaf ya, Bu. Iya, Pak. Apakah Ibu dengan Jaman namanya nggak ada hubungan asmara atau apa gitu? Atau berteman biasa atau gimana, Bu? Kalau saya hanya berteman biasa ya. Tapi kalau dia saya nggak tahu ya, Pak. Iya. Karena dipikirnya mungkin saya banyak uang atau gimana. Iya. Biar saya itu belas kasihan sama dia tuh gimana tahu. Iya. Kan ada juga ya. Sudah gadaikan mobil ke Ibu, mobilnya uangnya Ibu kasih ke dia. Terus mobilnya dia pakai juga, walaupun memang ngantar urusan dia juga. Tapi terus termasuk ngantar jemput anak Ibu yang sekolah Al-Azhar. Terus jemput sama anak saya, sama tetangga anak saya juga. Udah kayak keluarga lah, kayak adik saya gitu. Iya. Ya itulah. Terus ngapain juga siang malam di situ kan, Bu? Jadi kalau wajar saja kalau orang-orang bertanya seperti itu ya. Wajar aja. Iya. Kalau seumpamanya saya mau melayani mungkin ya terjadi. Kalau Ibu mau. Kalau mau. Tapi kan saya nggak melayani gitu. Bu,
Jadi kalau Jam-an tidak ibu ketemu, Iya. ibu tetap bertahan di Jakarta Iya. sampai ketemu Sampai ketemu. dan sampai dia kasih uang itu Iya. ke ibu. Iya. Kita doakan supaya hajat Ibu Lestari kali ini Iya. yang Untuk inilah untuk masa apa namanya tuh hidup masa tua saya, Iya. sisa-sisa hidup saya bisa punya rumah lagi, ya kan? Biar apa Yusuf Mansur pun apa namanya itu bisa inilah Pak punya hati untuk ini gitu ya, mau membayar saya. Iya, biar Pak Catur ini juga bertanggung jawab kan, kata suruh. Oke, kita akan ikuti perkembangan Ibu Lestari di Jakarta sampai di mana perjuangan Bu Lestari untuk mendapatkan uangnya kembali dari Jam-an atau Yusuf Mansur. Kita akan temani Bu Lestari. Berikutnya, hari-hari berikutnya nanti saya akan tayangkan video. Ini saya ngomong apa adanya ya Pak ya. Nanti kalau dibikinnya saya fitnah, saya berani disumpah lah. Gitu. Kalau umpamanya waktu saya cerita tadi, umpamanya saya mengatakan. Oh yang tadi yang dia mencoba untuk meluk ibu tadi. Saya berani disumpah gitu ya. Gitu ya. Iya. Oke, semacam mubahalah gitu ya. Iya, semacam mubahalah. Jadi kalau Jam-an apa namanya? Berkilah tadi ini ibu berani bersumpah. Iya, berani bersumpah. Gitu ya. Iya. Kita ikuti perkembangan selanjutnya hari-hari Ibu Lestari di Jakarta dalam rangka memperjuangkan hak-hak dia yang pada Jam-an ya Bu. Iya, Pak. Kita doakan sama-sama. Terima kasih.